Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah innama huwa ilahul wahid. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, puja dan puji marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendatangi majelis ini, dan kita patut bersyukur kita diberikan umur panjang, kita bisa dipertemukan kembali pada bulan puasa pada tahun ini, dan mudah-mudahan nanti kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa sampai selesai. Dan saudaraku, marilah pada kesempatan ini kita tadabbur ayat-ayat yang berkaitan dengan manfaat puasa. Yang pertama, ayatnya sudah sangat populer, yaitu di surat kedua ayat 183. Selengkapnya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atau ditetapkan atasmu siam, yang artinya puasa, sebagaimana telah ditetapkan atas orang-orang sebelum kamu, semoga kamu menjadi bertakwa. Saudaraku, bahwa berpuasa itu adalah hakikatnya menahan diri dalam waktu tertentu dari keinginan perut maupun syahwat sambil melaksanakan hukum-hukum Islam yang lain. Orang berpuasa itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh merokok semenjak dari terbit fajar hingga waktu maghrib nanti. Demikian juga meskipun ada makanan yang enak-enak, yang halal di hadapannya, tidak boleh dimakan saat kita pada siang hari sedang melakukan ibadah puasa. Juga sebagai seorang yang sudah berkeluarga, tidak boleh berhubungan suami istri pada siang hari, meskipun wanita itu sudah dinikahi bertahun-tahun. Untuk pada siang hari pada bulan puasa tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Semua itu hendaklah ditahan. Hal demikian karena Allah mendidik dan mengajarkan manusia untuk menguasai diri sendiri agar menjadi bertakwa di dalam hidupnya. Saudaraku, bahwa hakikat puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar ataupun dahaga dari fajar sampai maghrib, melainkan juga pengendalian diri secara total, baik fisik maupun rohani, dari segala perbuatan ataupun ucapan yang sia-sia maupun perbuatan-perbuatan maksiat yang diharamkan oleh Allah. Ini merupakan bentuk pengorbanan, penyucian jiwa, dan upaya menanamkan rasa takut atau sering disebut takwa kepada Allah, sekaligus melatih kesabaran kita. Sebenarnya puasa di era modern ini membutuhkan kesadaran, pengendalian diri, dan refleksi yang lebih mendalam. Harusnya jika kita sebagai umat Islam dapat memahami hakikat puasa secara komprehensif, kita akan dapat meraih manfaat spiritual maupun sosial secara optimal. Mari kita simak surat keempat ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala rabbuka la yu'minuna hatta yuhakimuka fima sajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu tasliman. Yang artinya, demi Tuhanmu, tidaklah mereka beriman hingga mereka meminta hukum kepadamu tentang apa-apa yang berkembang di antara mereka. Kemudian mereka tidaklah mendapatkan halangan pada diri mereka dan dari apa yang engkau laksanakan, dan mengucapkan salam dengan salam keislaman. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita perlu perhatikan bahwa di dalam ayat ini Allah itu sampai bersumpah dengan dirinya bahwa orang yang tidak mematuhi hukum Allah yang tercantum dalam Al-Quran itu bukanlah orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman pada surat kedua ayat 183 adalah mereka yang sepenuhnya mematuhi dan melaksanakan hukum-hukum Islam. Nah, orang yang berpuasa yang hatinya kotor, hati kotor itu hati yang penuh dengan perasaan iri, dengki, dendam, sakit hati, kecewa, ataupun prasangka-prasangka buruk, puasanya itu tetap sah selama ia menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai matahari terbenam. Namun secara hakikat nilai dan dari pahala puasa
tersebut dianggap tidak sempurna ataupun juga tidak bernilai, artinya puasanya adalah sia-sia. Maka qalbu itu juga harus perlu berpuasa, bukan hanya fisiknya saja. Surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah di dalam Islam secara kafah dan janganlah ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu. Saudaraku, setan adalah musuh yang nyata atau aduwwum mubin bagi manusia karena secara aktif berusaha menyesatkan manusia dari jalan Allah. Menghiasi perilaku buruk itu terlihat baik serta bertujuan untuk menjerumuskan manusia ke dalam nar. Nyata berarti permusuhan setan itu terjadi terus-menerus sepanjang hayat. Nyata tipu dayanya, dan itu tidak perlu diragukan lagi niat jahatnya dari para setan-setan itu untuk menjerumuskan manusia. Setan juga berjanji akan menyelakakan manusia hingga akhir zaman agar mereka menjadi teman di nar nanti. Setan menggunakan berbagai cara untuk membisikkan kedengkian, mencari-cari kesalahan orang lain, merasa benarnya sendiri, dan menanamkan rasa sombong, merasa dirinya paling suci, merasa dirinya paling benar. Itulah orang yang sudah terperangkap tipu dayanya setan. Setan itu tidak datang dengan tanduk, melainkan meracuni hati dan pikiran supaya manusia terus dikuasai oleh prasangka yang buruk. Itulah tipu daya setan yang nyata. Dan dalam hal ini manusia itu tidak menyadari bahwa hati nuraninya atau qalbunya sudah dikuasai oleh setan. Maka dari itu, qalbu itu juga perlu berpuasa, bukan hanya fisik saja. Bahkan puasa qalbu itu merupakan inti atau hakikat yang terdalam dari ibadah puasa itu sendiri. Bahkan melampaui sekedar menahan hawa lapar dan haus secara fisik. Puasa qalbu berarti menahan hati dari sifat-sifat tercela seperti riya, dengki, dendam, sakit hati, prasangka buruk, ingin menang sendiri, ingin benar sendiri, dan kikir. Puasa juga menjadi sarana untuk detoksifikasi atau proses alami jiwa, di mana ego dan hawa nafsu itu harus dikendalikan agar tidak menguasai hati nurani, sehingga jiwa kita menjadi fitrah kembali atau menjadi suci kembali dengan puasa itu. Jika puasa fisik hanya menahan makan maupun minum, puasa qalbu adalah puasa yang sesungguhnya atau puasa orang khusus, yaitu somaul khawas, yang menjamin kesehatan batin dan akan membawa ketakwaan yang tertinggi, karena tujuan dari puasa adalah la'allakum tattaqun. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hati yang dikuasai oleh setan itu setiap saat, setiap detik, setiap menit hanya memproduksi dosa-dosa dan menumpuk dosa-dosa untuk menambah azab. Hal ini menggambarkan kondisi hati yang lalai dari mengingat Allah atau zikrullah, sehingga setan dengan leluasa menepati, menguasai, dan menebarkan bisikan jahat di dalam qalbu kita semuanya. Kita perlu waspada dalam hal ini. Ketakwaan yang dicapai setelah Ramadan selesai adalah tingkat kesadaran spiritual yang tinggi, yang dimana seorang mampu mengendalikan hawa nafsu secara konsisten ataupun istiqomah di dalam beribadah dan merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah atau sering disebut dengan muraqabah. Ini akan membentuk pribadi yang senantiasa jujur, disiplin, peduli kepada sesama, dan takut ketika mereka akan melakukan perbuatan yang maksiat. Mampu mengendalikan diri adalah hal-hal yang tidak baik, berprasangka buruk dan syahwat, dan layaknya menahan lapar dan haus saat bulan puasa. Nah, ending dari Ramadan itu ditandai dengan berakhirnya hitungan dari puasa itu. Artinya puasa itu 1 bulan bisa 29 atau 30 hari. Kemudian disambut dengan rasa syukur dan pengagungan kepada Allah yang biasa dilakukan, yaitu takbir pada saat Idul Fitri. Ini berdasarkan surat kedua ayat 185 di penghujung ayatnya sebagai berikut. Walitukmilul ngidata walitukabirullaha ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Dan agar kamu menyempurnakan hitungan itu serta membesarkan Allah atas apa-apa yang Allah tunjukkan kepadamu, dan agar kamu mensyukuri. Mengagungkan Allah itu diluahkan sebagai rasa syukur karena telah diberikan kekuatan untuk menyelesaikan ibadah puasa, serta petunjuk Allah yang berupa Al-Quran itu dijadikan sebagai pedoman hidup yang benar. Itulah hakikat dari mengagungkan Allah atas petunjuknya.
Petunjuk Allah yang berupa Al-Quran adalah dipelajari, dijadikan pedoman sepanjang hayat. Mengagungkan Allah bukan hanya dilakukan dengan takbir dan joget-joget di jalan raya, dengan mengusung patung-patung kemudian menari-nari. Hal ini jika dilakukan justru akan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Perilaku takbir dengan joget-joget dan mengusung patung ogoh-ogoh layaknya agama lain di jalan raya ini akan membahayakan atau mengganggu ketentraman umum, dan itu tidak akan memiliki manfaat yang diakui secara syariat. Sebaiknya hal-hal yang seperti ini harus dihindari atau tidak dilaksanakan. Puasa juga mendidik ego manusia agar tunduk. Ego itu agar tunduk, bukan dihilangkan sama sekali, tapi dikendalikan agar mencapai level nafsu yang tenang atau mutmainah. Nah, pendek kata, puasa adalah sarana untuk memerdekakan jiwa dari perbudakan duniawi, dari perangkapnya para setan-setan, memperbaiki fungsi hati agar lebih tenang dan bersih. Itulah orang yang puasa kolbu seperti itu. Puasa cukup mendidik manusia untuk bersikap jujur, sabar, dan peduli kepada sesama, yang membantu melepaskan diri dari emosi negatif seperti benci, dendam, prasangka buruk, sakit hati, dan perasaan-perasaan jengkel yang selalu menyelimuti di dalam hati orang-orang yang senantiasa hatinya kotor. Mudah-mudahan Allah ridho, dan marilah kita bermohon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli walil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfirna warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.